Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan contoh teks anekdot fiksi yang berjudul Kumpulan Tikus dan Petani Serang Ular. Kita mulai membacanya. Dalam rantai makanan pada ekosistem sawah, tikus dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Sementara ular justru lebih menguntungkan karena bisa membasmi hama tikus. Sedangkan petani yang tidak mengerti hal ini justru memusnahkan ular karena dianggap berbahaya, sehingga tikus pun semakin meketua geng-lela. Suatu hari di sawah petani pada malam hari, beberapa ekor tikus sedang mendiskusikan hal penting di markas bawah tanahnya dengan serius. Mereka ingin menyerang sawah petani di malam hari dan memakan beberapa sayur dan tanaman segar. Ketua geng tikus pun berkata, "Jadi rencana kita nanti harus sukses agar kita menambah lebih banyak persediaan makanan." Anggota tikus satu pun menjawab, "Tapi, bos, makanan kita cukup banyak. Bisa mencukupi kebutuhan hingga 3 hari ke depan." Ketua geng tikus, "Kamu pikir makanan itu hanya untuk makan dirimu sendiri? Tentu tidak kan? Ada aku dan yang lainnya." Para anggota dari kelompok tikus tersebut pun hanya terdiam dan menurut dengan apa yang dikatakan ketua gengnya. Anggota tikus 2, "Tapi ketua geng, misi kita malam ini tidak berhasil jika ada musuh yang paling berbahaya." Ketua geng tikus pun menjawab, "Oh, si ular itu. Tenang saja, aku sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Kita serang ular itu bersama-sama malam ini dan pastikan dia tidak berkutik lagi kembali ke lahan petani ini. Tetapi harus ada satu tikus yang menjadi umpannya." Para tikus pun saling berpandangan dan berharap tidak ada yang dijadikan umpan di antara mereka semua. Kemudian ketua geng menunjuk secara acak dan mau tidak mau harus menurutinya. Di lahan petani yang gelap itu, muncullah seekor ular yang sedang mencari para tikus berkeliaran yang hendak mencuri makanan hasil tani. Ular sawah berkata, "Kemana para tikus ini? Padahal aku sangat kelaparan." Kemudian seekor tikus pun bergerak perlahan untuk memancing perhatian si ular. Ketika ular tersebut mulai mendekati dengan gerakan tanpa suara tapi gesit, tikus-tikus yang lain pun mengikutinya dan berharap misi mereka bisa berjalan sesuai harapan. Saat hampir menuju keberhasilan, para tikus mulai bermunculan secara beramai-ramai hendak menyerang si ular. Si ular mengetahui akan ancaman tersebut pun segera berencana melarikan diri, karena kegesitannya tidak bisa dikalahkan oleh seekor tikus manapun. Namun, suatu ketika saat sedang mengejar si ular, para tikus tiba-tiba beralih untuk tidak mengejarnya, dan hal tersebut membuat si ular heran. Kemudian dilihatnya seorang petani yang tiba-tiba keluar dari rumah. Petani yang kaget akan melihat seekor ular dan menganggapnya berbahaya itu pun sontak memukul si ular hingga tidak berdaya. Ular tersebut terlihat belum mati. Namun, petani segera membuangnya ke sungai kecil yang berada tidak jauh dari lahan sawahnya. Tubuh ular yang lemas itu pun ikut terbawa arus sungai yang cukup deras di malam hari tersebut. Si petani dengan bangga kembali ke rumahnya karena merasa bahwa ancaman dari ular telah hilang tanpa mengetahui dampak yang akan dialami. Para tikus yang mengetahui kejadian tersebut pun sangat senang bukan kepalang. Dengan segera mereka menyusun rencana untuk menguasai lahan petani saat si petani sudah tidak terlihat lagi di balik kegelapan malam. Keesokan harinya, saat petani kembali ke ladang untuk bertani, ia telah dikejutkan dengan kondisi lahannya yang berantakan.
Kemudian para petani lain yang sedang melewat lahannya berkata pada si petani, "Wah, itu sepertinya karena ulah para tikus tadi malam itu, Pak. Makanya kalau ada ular, sebaiknya dijaga aja, Pak. Bila perlu dipelihara malah buat ngusir para tikus yang rakus itu." Si petani tidak bisa berkata-kata. Sementara ia mengingat bahwa ia tidak memiliki alat pengusir tikus ataupun hewan peliharaan yang bisa memangsa tikus rakus tersebut. Apalagi ia juga baru sadar bahwa ular pemangsa yang biasa menghilangkan hama tersebut telah dibunuhnya kemarin malam. Dan si petani itu pun hanya bisa menyesali semua perbuatannya tersebut. Pesan atau amanat dari teks anekdot ini adalah amanat atau pesan yang terkandung perumpamaan. Tikus secara umum diibaratkan sebagai koruptor, sedangkan ular adalah penangkap para koruptor, dan si petani adalah rakyat. Kisah tersebut menggambarkan keadaan dunia nyata, yakni para koruptor berdasi yang memiliki jabatan tinggi bisa mempengaruhi rakyat agar tetap mendukungnya tanpa sadar, sehingga secara tidak sadar pun rakyat tersebut juga melemahkan keadaan para pembela anti korupsi yang bertugas membersihkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Agusin, saya dari kelas 10 TIK 6. Di sini saya akan membacakan contoh teks anekdot. Judulnya, Kakek Jangan Duduk di Luar. Belakangan ini, Sugeng memang sedang malas masuk sekolah. Ia selalu membuat surat izin sekolah dengan alasan yang dibuat-buat. Kakek Sugeng mengetahui hal ini dan membiarkan Sugeng melakukan tindakan yang salah tersebut. Ada banyak alasan yang sudah dibuat Sugeng, mulai dari sakit perut, kebanjiran, keluar kota, dan banyak alasan lainnya. Pada hari itu, Sugeng merasa bingung. Ia merasa sudah kehabisan ide untuk membuat alasan. Namun pada akhirnya Sugeng merasa senang karena ia mendapatkan alasan untuk tidak datang ke sekolah. Ketika jam pulang sekolah, kakek Sugeng terlihat sedang duduk santai di depan teras rumahnya. Melihat hal itu, Sugeng langsung menyuruh kakeknya untuk masuk ke dalam rumah. Kakek harus masuk ke dalam rumah sekarang juga," desak Sugeng. Jelas kakek Sugeng merasa heran. Kakek merasa Sugenglah yang seharusnya masuk ke dalam rumah, sebab sebentar lagi teman-teman sekolahnya akan lewat. "Bukannya kamu yang harusnya masuk ke dalam rumah, Geng," kata kakek. "Tidak, Kek. Kakeklah yang harus masuk. Hari ini aku buat di surat izin ke sekolah. Aku tidak bisa datang ke sekolah karena kakek meninggal dunia." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bala dari kelas 10 TIK 5. Saya di sini akan mempraktekkan bahasa Indonesia tentang membaca teks anekdot. Ya, di sini saya akan membacakan teks anekdot yang berjudul Larangan Merokok. Ya, kita langsung aja ke teks anekdotnya. Lina merupakan wanita kecil yang berada di dalam suatu keluarga. Pada suatu hari, Lina memandang bapaknya lagi merokok di depan rumahnya. Lina yang mengenali kalau merokok itu sangat beresiko untuk kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. "Bapak, jangan merokok. Rokok itu bahaya buat badan bapak," ucap Lina, wanita kecil yang masih lugu. Bapaknya juga merasa malu lantaran anaknya yang sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. "Bapak, cepat matikan rokoknya," ucap Lina sekali lagi memerintahkan kebaikan buat bapaknya. Demi mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, "Nak, kamu benar sekali. Ini bapak lagi memusnahkan rokok dan membakarnya satu persatu. Soalnya, jika bakar pabriknya sekalian ya gak boleh dong." Sang anak langsung menjitak kepala bapaknya. Mungkin segitu saja teks
yang bisa saya ceritakan atau saya bacakan. Mohon maaf bila kekurangan kata atau ada kesalahan. Terima kasih, saya Pak Muhammad Palah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipon Baroka, saya dari kelas 10 TIK 7. Di sini saya akan membacakan contoh teks anekdot yang berjudul Kursi Lupa. Lili dan Lulu adalah teman dekat. Mereka sedang mengobrol sambil menunggu tukang bakso lewat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Orang pertama yang mendapat giliran adalah Lili. Lili bertanya pada Lulu, "Lu, kursi apa yang bisa membuat orang lupa ingatan?" Lulu tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, Lulu langsung menjawab, "Kursi mobil. Karena kalau kita duduk di mobil, terus mobilnya kecelakaan, maka kita bisa amnesia." Meskipun jawabannya bagus, namun Lili menggeleng. Tandanya jawaban Lulu itu salah. Jawaban yang benar adalah kursi DPR. Jawab Lili singkat. Lulu tidak terima. Menurutnya, jawaban Lili tidak masuk akal. Untuk meyakinkan temannya, Lili menjelaskan, anggota DPR sebelum duduk di kursi DPR banyak membuat janji kampanye. Namun, ketika sudah duduk di kursi DPR, mereka amnesia seketika. Mendengar jawaban itu, Lulu pun tertawa. Mungkin sekian yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmawati Dewi dari kelas 10 TIK 7. Saya di sini akan membuat contoh anekdot. Oke, kita mulai. Judulnya yaitu Muka Tong Sampah. Bejo adalah seorang petugas kebersihan yang sangat rajin. Tugas Bejo adalah menyapu pinggiran jalan trotoar. Bejo harus memastikan jika tidak ada sampah yang berserakan di sekitar jalanan. Hari itu, Bejo sedang menyapu trotoar seperti biasanya. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sampah dari dalam mobil ke jalanan. Sampah tersebut tepat mengenai muka Bejo. Bejo kesal karena merasa pekerjaannya dihina. Bejo mengejar mobil tersebut. Bejo akhirnya berhasil membuat mobil tersebut berhenti dan pengendaranya turun dari mobil. Pengendara tersebut merasa kaget ketika melihat Bejo. Bejo langsung marah-marah pada pengendara mobil tersebut. Kemarahan Bejo semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan, jika membuang sampah harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Maka dari itu, pengendara mobil itu pun akhirnya menjelaskan pada Bejo kalau sebenarnya ia sudah berusaha membuang sampah pada tempatnya. Tadi, sang pengendara juga berusaha membuang sampah pada tong sampah. Begitu melihat ada tong sampah, sang pengendara langsung membuang sampah tersebut. Akan tetapi, sayang sekali, sang pengendara salah kira bahwa Bejo adalah tong sampah. Tidak terima dibilang mirip tong sampah, akhirnya kemarahan Bejo memuncak. Ia memukuli sang pengendara mobil dengan sapunya. Sang pengendara pun tidak bisa mengelak dan hanya bisa pasrah. Kali ini, ia benar-benar jerak membuang sampah sembarangan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan menjelaskan tentang contoh teks anekdot dialog. Jadi saya akan menjelaskan teks atau contoh teks anekdot dialog. Ya. Di sini, dokter, hasil periksaan sudah keluar.
dan Bu. Disebut ini Ibu. Bu, tubuh itu baik-baik saja. Aisyah menjawab. Saya enggak butuh direkrut dok. Dokter pun menjawab pertanyaan dari Aisyah. Sama sekali tidak Bu. Aisyah, saya enggak butuh transfusi darah dok, kata Aisyah. Dokter, tidak Bu, tubuh ibu baik-baik saja, kata dokter. Lalu Aisyah pun menjawab. Dokter jangan bohong. Saya merasa sakit. Bagian tubuh dalam saya terasa membara. Tenggorokan sakit dan kepala saya pusing. Saya juga merasa lemah dan pandangan berkurang selama 2 hari. Bukankah itu tanda-tanda sedang sakit parah, Pak Dokter? Kata Aisyah. Dokter pun menjawab, enggak, Bu, itu adalah gejala flu ringan, tidak sakit parah. Jangan khawatir, Bu. Nah, itu adalah yang disebut contoh teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gibran Fajar dari kelas X TK 7. Di sini saya akan melaporkan tugas contoh teks anekdot yang berjudul Kakek Jangan Duduk di Luar. Belakangan ini, Sugeng memang sedang malas masuk sekolah. Ia selalu membuat surat izin di sekolah dengan alasan yang dibuat-buat. Kakek Sugeng mengetahui hal ini dan membiarkan Sugeng melakukan tindakan yang salah tersebut. Ada banyak alasan yang sudah dibuat Sugeng, mulai dari sakit perut, kebanjiran, keluar kota, dan lain-lain. Pada hari itu, Sugeng merasa bingung. Ia merasa sudah kehabisan ide untuk membuat alasan. Namun, pada akhirnya, Sugeng merasa senang karena ia mendapatkan alasan untuk tidak datang ke sekolah. Ketika jam pulang sekolah, kakek Sugeng terlihat sedang duduk santai di depan teras rumah. Melihat hal itu, Sugeng langsung menyuruh kakeknya untuk masuk ke dalam rumah. Kakek harus masuk ke dalam rumah sekarang juga, desak Sugeng. Jelas kakek merasa heran. Kakek merasa Sugeng lah yang harus masuk ke dalam rumah, sebab sebentar lagi teman-teman sekolahnya akan lewat. Bukannya kamu yang harusnya masuk ke dalam rumah, Geng, kata kakek. Tidak, kakeklah yang harus masuk. Hari ini aku buat surat izin ke sekolah. Aku tidak bisa datang ke sekolah karena alasan kakek meninggal dunia. Mendengar kata-kata Sugeng, mata kakek langsung melotot. Kakek merasa marah dan tersinggung. Sejak saat itu, kakek tidak pernah mengizinkan Sugeng bolos dari sekolah, apapun keadaannya. Sugeng harus tetap sekolah. Mantap juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Supriyatna dari kelas 10 TIK 6. Ingin membacakan cerita anekdot tentang cinta. Judul, Cinta Itu Tidak Adil. Domo sedang curhat pada temannya Ferguson. Menurut Domo, cinta yang ia dapatkan tidak adil. Awalnya Ferguson tidak ingin mendengarkan curhatan Domo karena ia kasihan melihat temannya habis babak belur karena cinta, maka ia bersedia. Jadi, kenapa wajahmu jadi babak belur seperti itu, Mo? Tanya si Ferguson. Dengarkan baik-baik, Ferguson, aku akan menceritakan ketidakadilan cinta padamu, jawab Domo. Kamu lihat Anwar, ia memiliki kekasih seorang perawat, maka ia pun terawat dengan baik sekarang. Domo memulai curhatannya. Ia paham jika Anwar beruntung mendapat kekasih seorang perawat. Nah, kamu lihat juga si Ucok, pacarnya seorang guru. Sekarang dia menjadi tambah pintar kan? Tanya si Domo.
Ferguson juga hanya mengangguk. Memang benar adanya Ucok sangat beruntung. Biar aku tebak, pasti kekasihmu ini seorang petinju atau ahli kungfu, maka kamu jadi babak belur. Ferguson menyela karena tidak sabar. Tapi Domo menggelengkan kepalanya. Itu tandanya jawaban Ferguson salah. Kekasihku adalah seorang desainer fair. Dia pandai merancang baju. Domo akhirnya memberitahu. Lalu kenapa wajahmu jadi babak belur setelah kalian berkencan? Setahu aku, desainer tak pandai bertarung, Mo. Ferguson jadi tambah bingung. Begini, Fer, yang melakukan ini semua bukan kekasih aku, tapi Domo bernapas sejenak. Tapi apa? Ferguson tambah tidak sabar. Tapi yang membuatku babak belur adalah suaminya Fer. Ferguson langsung menyeret Domo masuk ke dalam selokan. Nah, jadi sebenarnya si Domo itu merebut pacar atau istri seorang. Jadi dari cerita anekdot tersebut sebenarnya cinta itu bukan tidak adil, cuman si Domonya yang merebut istri orang, jadi dia babak belur oleh cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijman Maulana Munggaran dari kelas XTIK 5. Di sini saya akan menceritakan teks anekdot tentang pejabat yang berjudul Kursi Lupa. Lili dan Lulu adalah teman dekatnya. Mereka sedang mengobrol sambil menunggu tukang bakso yang lewat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Orang yang pertama mendapat giliran adalah Lili. Lili bertanya pada Lulu, "Lu, kursi apa yang bisa membuat orang lupa ingatan?" Lulu tidak langsung menjawab, tetapi ia berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, Lulu langsung menjawab. Kata Lulu, "Kursi mobil." Karena kalau kita duduk di atas mobil, terus mobilnya kecelakaan, maka kita akan amnesia. Meskipun jawabannya bagus, namun Lili menggeleng, tandanya jawaban Lulu salah. Jawaban yang benar adalah kursi DPR. Kata Lulu, "Hah? Kursi DPR?" Jawaban Lili singkat. Lalu Lulu tidak terima. Menurutnya, jawaban Lili tidak masuk akal. Untuk meyakinkan temannya, Lili menjelaskan, anggota DPR sebelum duduk di kursi DPR banyak membuat janji kampanye. Namun, seketika sudah duduk di kursi DPR, mereka amnesia seketika. Mendengar jawaban itu, Lulu pun ikut tertawa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas kali ini adalah tugas bahasa Indonesia. Saya akan membacakan beberapa teks anekdot di sini. Dan saya dari kelas XRPL 3. Saya Restu Fauzi dari kelas XRPL 3. Kebalik. Baiklah, judul di sini saya akan membawakan judul Larangan Merokok. Lina merupakan gadis kecil yang berada di dalam suatu keluarga kecil. Pada suatu hari, Lina memandang bapaknya lagi merokok di depan rumahnya. Lina yang mengenali kalau rokok itu sangat beresiko untuk kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. "Bapak, jangan merokok, rokok itu bahaya buat badan bapak," ucap Lina, gadis kecil yang masih lugu. Lugu banget ya. Bapaknya berasa malu, lantaran anaknya sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. Kau bisa membayangkannya? "Bapak, cepat matikan rokoknya," ucap Lina sekali lagi, memerintahkan kebaikan untuk bapaknya. Perhatian. Demi mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, "Nak, kamu benar sekali.
Ini bapak lagi memusnahkan rokok dengan cara membakarnya satu persatu. Udah gila. Soalnya jika bakar pabriknya sekalian, ya gak boleh dong. Akhirnya cerita itu pun diakhiri dengan senyuman dan getukan kepala. Tok. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak gangguan dan maafkan bila banyak kesalahan.